Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kembali lagi bersama dengan kami di ibadah kita jawaban doa. Sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menjamah hidup kami untuk lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Dan hari ini kami mau membawa penyembahan kami. Semoga bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, kami bawa sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menunggu datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Sekali lagi katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang
menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Sama-sama katakan, Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. mari sama-sama nyatakan lagi, Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kami kan tinggal Tuhan hanya di dalam-Mu. Oh, kami rindu kasih-Mu. Haleluya, Kau yang kami rindu Tuhan, Kau yang kami perlu. Haleluya, haleluya, Kaulah yang setia, Kaulah yang setia, Kau yang sempurna. Oh Tuhan, terima kasih
buat kasih setiamu, buat pertolonganmu Tuhan. Kaulah jawaban doa kami, Kaulah harapan kami. Ini kami anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kaulah yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Kau tak pernah tinggalkan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Oh, kami haus akan firman-Mu, kami haus akan kasih-Mu. Oh, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau belalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus Tuhan segalanya. Yesus, terima kasih. Oh, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang bertemu lagi dalam ibadah jawaban doa. Hari ini kalau kita boleh ada, kita boleh bergerak, kita boleh bernafas, kita boleh bekerja, melakukan aktivitas sepanjang hari ini, saya yakin dan percaya itu semua karena berkat dari Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, sebelum lagi kita lanjut dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lewat worship, penyembahan yang ada, saatnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Henti-hentinya Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu, kami menaikkan setiap pujian dan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami Tuhan tahu Tuhan, walaupun Tuhan seringkali kami gagal, seringkali kami lalai di hadapan-Mu Tuhan, tapi kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat duduk manis mendengar kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap firman yang kami dengar Tuhan di malam hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan hamba-Mu sembunyikan di belakang salib-Mu, sebab hanya Tuhanlah yang ditinggikan. Dan biarlah berbicaralah Roh Kudus dalam kehidupan bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, senang lagi kita bertemu di tahun yang baru ini. Kalau kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Tidak berlambatan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, baik yang saat ini sedang dalam perjalanan, maupun yang lagi bekerja, maupun sedang mengemudi, dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak asing dalam telinga kita, Bapak Ibu Saudara, sebab saya ambil dalam Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8, firman Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ketujuh, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita telah belajar, kalau kita melihat pasal 6 ini, Kejadian pasal 6, di situ firman Tuhan berkata, lembaga Alkitab memberi judul kejahatan manusia. Jelas Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca sejarah Alkitab atau mempelajari sejarah Alkitab, di sini timbul air bah atau dampak dari dosa yang sangat besar pada zaman itu. Tuhan menimpakan air bah, tetapi ada seorang yang dipakai Tuhan waktu itu, yaitu Nuh. Nuh beserta anak-anaknya, anak mantunya bersama istrinya, mereka lah yang selamat karena Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya membawa tema kasih karunia Tuhan. Berbicara tentang kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa itu kasih karunia Tuhan? Seandainya dalam kehidupan kita,
Kalau kita melihat kasih karunia Tuhan, kita bangun tidur pagi hari saja itu udah kasih karunia Tuhan. Kita bernafas sampai hari ini pun itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa melewati tahun yang kemarin, tahun 2025, kita boleh ada di tahun 2026 ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapat kasih karunia Tuhan, hal yang sederhana yang harus kita lakukan ketika kita bangun pagi, kita menerima kasih karunia Tuhan, setidaknya kita harus datang berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita mensyukuri kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kita belajar tentang seorang Nuh. Nuh ini merupakan seorang yang waktu itu ketika dipanggil, dia berumur 500 tahun. Pada saat air bah ini terjadi. Tetapi ketika Nuh tidak hidup menurut kejahatan-kejahatan orang pada zaman itu, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita melihat orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan. Di Kejadian 6 ayat 9, di situ firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah pada zaman perjanjian lama, ada Nuh, ada Henok, ada beberapa orang lainnya yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, itu mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Sehingga mereka diangkat Tuhan, adapun ada yang tidak mengalami kematian seperti Henok. Dan Nuh ini juga tidak mengalami namanya musibah air bah, karena dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Berbicara tentang kasih karunia, saya juga belajar firman Tuhan hari ini. Kita belajar firman Tuhan itu bermata dua. Firman Tuhan bagi saya maupun bagi saudara. Kita sama-sama belajar hari ini. Kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, seharusnya kita harus hidup lebih bergaul karib dengan Tuhan. Lebih menanamkan kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika kita bangun, kita menyembah Tuhan. Ketika kita tidur, kita menyembah Tuhan. Kita mensyukuri setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa berkat yang kita peroleh ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan? Kita baca dalam Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14, firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 25 ini ayat 14, di situ firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Berkat pertama, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, orang itu mendapat pemberitahuan perjanjiannya Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu Saudara ketika saya di kampus hidup dalam lingkungan asrama yang setiap, kalau di asrama kami, di kampus kami, di STT Rumah Murid Kristus Bitung, di situ kami punya doa Daniel sehari, yaitu doa pagi, doa sore, bahkan doa malam. Kami hidup beston, berdoa bersama-sama. Bahkan di situ ketika saya mengambil pergumulan, bergumul dalam doa dan puasa, di situ Tuhan memberitahukan perjanjian Tuhan tentang bagaimana Tuhan akan membawa kesehatan kaki saya. Dan benar, beberapa waktu kemudian kaki saya berhasil dioperasi, bisa lurus seperti sekarang ini, semua karena perjanjian Tuhan diberitahukan lebih dahulu. Kalau kita mau menerima perjanjian Tuhan, kita diberitahukan perjanjian Tuhan, ayo kita bergaul dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kalau berkat apa yang kita peroleh ketika kita bergaul dengan Tuhan? Dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 14, di situ firman Tuhan berkata,
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Di sini firman Tuhan dijelaskan bahwa Nuh diperintahkan untuk membangun bait suci Allah, membangun batra Nuh. Kalau kita melihat sangat detail apa yang Tuhan lakukan terhadap Nuh, bagaimana cara membangun batra itu, baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, semuanya sangat detail. Itu semua karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat yang kedua ketika orang yang kita peroleh ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan diajaknya untuk melakukan pekerjaan agung. Pekerjaan agung macam apa yang kita pelajari? Pekerjaan agung zaman ini bisa kita lihat bahwa kita melayani itu pun adalah pekerjaan agung, amanat agung. Kita melakukan misi, bersaksi, memanggil jiwa, mendatangkan jiwa-jiwa untuk kepada Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan agung. Orang yang bergaul dengan Tuhan, pasti kita akan diajak Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Malam hari ini kita sudah belajar tentang kasih karunia Tuhan, bagaimana kita mau hidup bergaul karib dengan Tuhan, maupun apa yang kita dapat dari bergaul karib dengan Tuhan. Tapi satu hal yang kita pelajari hari ini, malam hari ini, kalau kita boleh ada, mari kita bergaul karib, tetap melayani Tuhan, tetap setia, baik setia beribadah, setia melayani Tuhan, maupun setia melakukan hal-hal mulai dari hal-hal kecil saja untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, supaya lewat kehidupan kita dapat memuliakan Tuhan lewat menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Ayo, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh belajar tentang kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih khusus dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Bagaimana Nuh hidup bergaul karib dengan Tuhan ketika dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap setia kepadamu, kami tetap belajar untuk taat kepadamu Tuhan. Baik Tuhan, kami mau tetap bergaul karib dengan Tuhan, sebab kami yakin dan percaya ketika kami bergaul karib dengan Tuhan, meskipun Tuhan kami melakukan kesalahan Tuhan, tapi ketika kami datang kembali kepadamu Tuhan, memohon pengampunanmu Tuhan, kami Tuhan yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan mengampuni kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, biarlah ada tangan Tuhan yang menolong kami, yang menyertai selalu kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan ketika kami pergi, keluar masuk kami Tuhan, ada tangan Tuhan yang menjaga, ada tangan Tuhan yang menolong, ada tangan Tuhan yang memberkati kami, ada tangan Tuhan yang menjauhkan kami dari niat-niat orang jahat. Sebab kami yakin percaya Tuhan Allah kami, Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang dapat melampaui akal pikiran manusia Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, kalau ada umat-umatmu di antara umat-umatmu yang hari ini membutuhkan pertolongan jawaban doa Tuhan, biarlah Tuhan selalu menolong kehidupan mereka Tuhan. Biarlah setiap doa-doa mereka Tuhan, biarlah Tuhan selalu menjawab Tuhan dengan waktu yang terbaik, dengan Tuhan apa yang Tuhan pandang baik Tuhan. Sehingga Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan ringankan Tuhan, maupun Tuhan yang hari-hari ini bimbang Tuhan, biarlah Tuhan berikan keteguhan hati mereka. Bahkan Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, usaha mata pencarian mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Bahkan hamba mau berdoa buat gembala sidang kami, biarlah Engkau selalu memberkati keluarga gembala yang ada, mulai dari Bapak Pendeta Albert,
bahkan Ibu Desi, bahkan Oma Gembala Senior kami, biarlah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus untuk mengembalakan jemaat di Barito ini maupun di Pemandangan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, sehingga Tuhan semuanya Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Pelayanan di tempat ini semakin maju untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengarkan di malam hari ini tidak lalu begitu saja, bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sebab kami akan percaya setiap taburan firman yang sudah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus kami yang hidup. Terpujilah Tuhan, kami akhiri ibadah jawaban doa di malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tetap saksikan ibadah jawaban doa setiap hari Rabu pukul 7 malam. Biarlah semakin kita diberkati Tuhan lewat jawaban-jawaban doa, lewat ibadah-ibadah, dan janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Haleluya, puji Tuhan. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya